Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ismail di sini. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum itu kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak-anak semuanya, hari ini kita pelajaran akidah akhlak kelas 4 ya. Materinya tentang kalimat thayyibah. Masya Allah, Subhanallah, dan Allahu Akbar. Yuk kita simak bersama-sama penjelasan kita, mudah-mudahan mudah difahami. Oke, langsung saja kita masuk. Sebentar. Kalimat thayyibah, Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, kalimat thayyibah. Apa sih anak-anak kalimat thayyibah? Kita ingat kembali, kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Kalimat thayyibah itu kata-kata yang baik. Dan ketika kita mengucapkan kata kalimat thayyibah itu, kalimat thayyibah, kita dihitung sebagai ibadah dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat thayyibah kita biasakan, kita ucapkan setiap hari. Jangan sampai kita mengucapkan selain kalimat thayyibah. Misalkan kita jatuh, kita jangan sampai menyebut nama-nama hewan ataupun yang lain. Itu kalimat thayyibah ya. Kita biasakan menyebut kalimat thayyibah, mengucap kalimat thayyibah. Yang pertama hari ini adalah Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah itu artinya adalah Maha Suci Allah. Kalimat Subhanallah itu diucapkan saat melihat atau mendengar atau mengetahui sesuatu yang indah atau menakjubkan. Dengan catatan hal tersebut murni atas karunia Allah tanpa campur tangan manusia. Contohnya saat kita melihat pemandangan yang indah, kita mengucap Subhanallah. Jadi kita mengucapkan ketika melihat keindahan kita mengucap Subhanallah. Contohnya seperti apa sih? Nah ini contohnya. Ketika kita melihat pelangi. Pelangi itu tanpa campur tangan manusia. Allah sendiri yang memperlihatkan kepada kita wujud dari pelangi itu. Dari pancaran cahaya, main cahaya itu tanpa campur tangan manusia. Sehingga ketika kita melihat pelangi, kita dianjurkan mengucap Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan ketika kita melihat gunung yang indah, pemandangan awan-awan dan juga pemandangan yang tanpa campur tangan manusia seperti laut dan lain sebagainya. Atau ketika kita juga melihat petir yang kaget ya, mau lihat lar. Nah itu setiap kita melihat petir kita mengucap Subhanallah. Kita melihat badai dan lain sebagainya. Tadi itu adalah mengagungkan, mensucikan Allah ya. Mensucikan Allah. Jadi kita usahakan mengucap Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi melihat, mengetahui dan mendengar, merasakan apapun yang indah dan menakjubkan, kita dianjurkan mengucap Subhanallah. Selanjutnya kalimat thayyibah Masya Allah. Nah itu segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Artinya ya Masya Allah itu artinya segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kalimat Masya Allah ini kalimat yang diucapkan saat kita melihat atau mendengar atau mengetahui sesuatu yang indah atau menakjubkan.
Namun ada peran manusia dalam kejadian tersebut. Jadi sesuatu itu ada peran manusia di dalamnya. Contohnya ketika kita melihat teknologi yang canggih. Kita melihat ada tablet, handphone, ini canggih. Al-Quran ada di sini, aplikasi uang ada di sini dan lain sebagainya. Ini teknologi. Nah ini teknologi ini dengan campur tangan manusia sehingga Masya Allah. Ataupun kita melihat seseorang yang mempunyai suara yang bagus karena beliau sering latihan. Kita membaca Al-Quran ketika azan, ketika bernyanyi, Masya Allah suaranya bagus sekali. Nah itu karena campur tangan manusia juga. Itu menakjubkan dan indah sekali. Sehingga kita dianjurkan mengucap Masya Allah. Tahu kita ketika masuk ke taman bunga. Taman itu bunganya bagus sekali. Lah itu kita kita juga dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Masya Allah. Selanjutnya ya, sebelum itu kita mengingat lagi Masya Allah, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Jadi kita membacanya ketika mendengar, melihat dan mengetahui segala sesuatu yang indah. Tapi hal itu ada campur tangan manusia. Seperti tadi ya teknologi ataupun harta yang melimpah, terus kemudian menakjubkan lagi, punya taman yang indah, ya segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu teknologi yang canggih dan lain sebagainya. Kita mengucap Masya Allah. Nah itu kita lanjut lagi ya. Jadi yang ketiga sekarang kalimat thayyibah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalimat ini diucapkan saat kagum akan sesuatu dan untuk mengakui kekuasaan Allah yang tanpa batas. Nah saat melihat suatu kejadian alam yang hebat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir. Ataupun juga ketika kita memberikan semangat untuk diri kita. Untuk mengerjakan sesuatu biar semangat tanpa mengenal lelah ya. Kita takbir, takbir, Allahu Akbar. Nah, ataupun juga saat kita diucapkan Allahu Akbar ini ketika kita adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita mengucapkan kalimat takbir ketika adzan. Tuh. Jadi Allah Maha Besar. Segala sesuatu yang tanpa batas diciptakan Allah dengan kekuasaan Allah, itu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat takbir. Contohnya ketika kita sedang adzan ya, ataupun ya ini ada seorang ibu melahirkan anak kembar 5. Loh, ini karena kekuasaan Allah. Tanpa bisa dipikirkan kok bisa seorang ibu bisa melahirkan bareng 5 anak dalam perutnya. Nah ini atas kekuasaan Allah. Nah di sini ketika kita melihat seperti itu kita dianjurkan mengucap kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya itu. Jadi yang pertama ketika kita adzan kita baca Allahu Akbar. Ataupun juga ketika kita selesai sholat kita baca doa, di situ juga kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah ya. Allah itu maha besar. Allah maha besar. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan kekuasaan Allah yang tanpa batas ini kita dianjurkan mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah anak-anak kita ingat ya yang pertama tadi kalimat thayyibah subhanallah diucapkan ketika melihat, merasakan, mendengar dan mengetahui sesuatu yang menakjubkan. Itu atas kekuasaan Allah tanpa campur tangan manusia. Jadi subhanallah itu tanpa campur tangan manusia. Ketika melihat pelangi ataupun segala sesuatu yang menakjubkan kita dianjurkan baca subhanallah. Yang kedua, jika kita melihat sesuatu yang menakjubkan tapi dengan campur tangan manusia, dengan usaha manusia, maka dianjurkan mengucap Masya Allah. Yang ketiga, mengucapkan kalimat Allahu Akbar ketika kita melihat sesuatu yang merasa gak mungkin tapi ini mungkin. Nah, jadi ucapan kagum itu sesuatu untuk mengetahui kekuasaan Allah untuk mengakui kekuasaan Allah yang tanpa batas. Seperti kita melihat seorang ibu melahirkan
5 orang anak. Nah, demikian anak-anak ya, kalimah thayyibah. Kita usahakan setiap hari membiasakan membaca kalimat thayyibah, kalimat yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita dihitung beribadah ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.